bersilaturahmi di rumah kediaman Yang Mulia Abuya Habib Abu Bakar Al-Atas Az-Zabidi. Dalam kesempatan silaturahmi ini tentu saya sebagai Ketua PCNU Jakarta Pusat ingin mendengar nasihat-nasihat beliau, terutama khususnya NU Jakarta dan tentu NU di Indonesia. Tentu dengan harapan nasihat-nasihat beliau akan bisa membawa kesejukan dan kedamaian bagi warga Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan NU hadir di tengah-tengah masyarakat bisa menjadi solusi terhadap problem-problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Mudah-mudahan NU selalu dinaungi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Mulia Habib mungkin bisa menyampaikan nasihat kepada kami semua Nahdlatul Ulama. Mungkin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Kiai Haji Saifuddin, juga para keluarga besar NU di seluruh Nusantara. Saya sangat prihatin dan sangat sedih melihat kondisi yang ada pada hari ini, ketidaknyamanan hubungan antara keluarga besar NU dan habaib di Indonesia. Yang saya sangat prihatin adalah keinginan saya untuk kedua belah pihak menahan dengan cara-cara yang sopan santun dan kata-kata yang sejuk secara ilmiah ataupun secara kekeluargaan. Di akhir-akhir ini kadang-kadang kita melihat warga NU kaum muda dan warga habaib kaum muda yang seolah-olah tidak pernah melihat atau mengetahui sejarah hubungan antara ulama-ulama, para kiai dengan para habaib. Hubungan yang begitu intim, begitu damai, begitu sejuk, yang sejak kecil kita alami saling hormat menghormati, saling menjaga perasaan, dan pada hari ini semua ini sudah tidak ada. Saya inginkan juga kepada, terutama kepada anak-anak muda, anak-anakku, para habaib, untuk menjaga hubungan baik ini dalam pengajian-pengajian, untuk menyampaikan nasihat, kata-kata yang baik, agar orang lain tidak membalas dengan kata-kata yang sama. Karena akhir-akhir ini lontaran-lontaran yang terakhir yang mengejutkan adalah sampai membawa kepada derajat aulia, derajat ulama ini dengan ulama ini
ini lebih alim dari ini, wali ini lebih besar dari wali ini. Kata-kata itu tidak pantas dilontarkan oleh anak-anak atau saudara-saudara kita yang tidak memiliki pengetahuan dalam tingkatan-tingkatan ini. Dan juga ada larangan, nasihat, ya, menyampaikan ala gadar ugulihim, yaitu menyampaikan sesuatu atas kemampuan yang bisa dicerna dan bisa diterima oleh masyarakat. Ya. Yang perlu digarisbawahi bahwa Nahdlatul Ulama telah mampu mencetak ulama, santri yang umurnya sudah ratusan tahun, ya. Juga para habaib yang dahulu sangat menghormati, sangat menjaga hubungan itu agar anak turunannya saling cinta mencintai. Nah, ada satu keistimewaan dari Kiai Haji Mbah Hashim Asy'ari. Suatu keputusan yang nilainya tidak mampu siapapun untuk membayarnya. Keputusan itu dibuat oleh Kiai Hashim Asy'ari, yaitu mendengar berita bahwa para ulama, para raja di zaman Malik Abdul Aziz bin Saud ingin membongkar kuburan Rasul karena dianggap mengganggu kondisi orang ibadah, ya. Hasyaukallah. Kondisi ini langsung diambil tindakan oleh Kiai Hashim Asy'ari dan serta para sesepuh ulama NU dan para habaib pada zaman itu untuk meminta kepada pemerintah Arab Saudi di waktu itu, di zaman King Abdul Aziz bin Saud, yang diutus oleh NU adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ini suatu kesuksesan yang kita nikmati sampai hari ini, berhasilnya permintaan Kiai Hashim Asy'ari dan warga NU dan muslimin di seluruh Indonesia yang menjaga kehormatan, menjaga kuburan Rasul sampai hari ini kita mampu, kita dapat melihat dengan senang, dengan dekat, dengan sejuk. Perjuangan itu banyak kaum muda yang tidak mengetahuinya. Ya. Juga saya inginkan juga untuk para pemuda dari habaib untuk jangan berbicara tentang magom-magom aulia, karena kapasitas yang dimiliki Anda sangat rendah sekali, sangat jauh sekali. Membandingkan antara wali ini dengan wali ini, memang ada di dalam kitab.
Memang ada di dalam kitab-kitab karomah wali ini sampai tingkatan-tingkatan yang luar biasa, tapi tidak pernah diungkap oleh orang-orang tua kita. Mereka pun kalau membaca, setelah membaca mereka diam, ya, karena sangat menjaga adab, ya, zikrus salihin, ya, membicarakan orang-orang soleh dapat menurunkan rahmatnya Allah dari langit. Saya mohon persatuan hubungan antara Nahdlatul Ulama dengan Habaib kembali seperti semula, saling hormat menghormati, jangan saling hujat menghujat, karena kerugian ada pada kita masing-masing, ya. Jangan sampai dimanfaatkan oleh orang-orang ketiga yang memecahkan atau membuat perselisihan antara Habaib dengan NU. Apalagi ini sudah mendekati Pilpres. Kita memerlukan kesejukan, kedamaian. Dan kedamaian dan kesejukan itu adanya pada hari ini di negara kita ini di tangan para ulama, para kiai, dan di tangan para habaib. Semestinya kita yang berilmu untuk menjaga negeri ini, negara kita ini, bangsa kita ini. Kita jaga dengan baik agar kesejukan itu selalu ada. Dengan tidak mengurangi kehormatan, ya, bahwa NU juga ada hubungan dengan para habaib sejak dahulu kala, ya. Saya membaca satu sejarah Kiai Hashim Asy'ari, Mbah Hashim, Hadratus Syekh, ya, membawa Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Attas untuk pindah ke Jombang sampai meninggal di Jombang. Juga hubungan yang begitu baik Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Di waktu itu Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri tidak mempunyai tempat dan posisi. Maka Kiai Hashim, Mbah Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh mengajak Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Attas untuk memanggil Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri untuk mengajar di Jombang. Ya. Sejarah ini banyak yang tidak tahu. Ya. Kasihan masyarakat di bawah yang tidak tahu apa-apa. Ya. Melihat ini keadaan. Ya, warga NU begitu cinta dengan habaib, menghormati habaib, membuka peluang habaib, ya. Tidak pernah mengganggu majelis taklim para habaib, ya. Tidak pernah melarang untuk hadir di majelis habaib. Nah, ini semua menunjukkan bahwa warga NU, para ulama, para kiai NU sangat mencintai, sangat menyayangi. Kewajiban kita, para habaib juga untuk saling hormat, mencintai, dan menyayangi. Jangan cuma kita saja yang dihormati. Penghormatan seseorang, ya, saya belajar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu sejarah, satu peristiwa. Nabi lagi duduk bersama para sahabat di Madinah, datang seorang tokoh Khazraj, Sa'ad bin Mu'az. Ya, ya.
Kata Nabi, pada waktu itu saat belum memeluk Islam. Ya. Nabi mengeluarkan satu kata-kata, kalimat yang indah, yang membuat Sa'ad bin Mu'az terpukau dan menundukkan wajahnya. Nabi katakan, "Gumu li Sa'ad fa innahum maulakum." Gumu li Sa'ad fa innahum maulakum. Berdirilah kalian semua, sesungguhnya Sa'ad adalah pemimpin kalian. Ini suatu ilmu yang harus diterapkan di kalangan kita, para habaib, menghargai orang lain. Ya, mereka sudah cukup menghargai kita, menghormati, memberi waktu, memberi peluang untuk saling cinta, mencintai, menghormati. Ya, yang memperkenalkan kepada masyarakat sejak dahulu kala, sejak Islam masuk di tanah Jawa. Ya, para sunanlah yang mengajarkan agar menghormati kedatangan para cucu Rasul. Ya, Sunan Ampel, cucu Rasul. Sunan Darajat, cucu Rasul. Sunan Gunung Jati, cucu Rasul. Semua kembali kepada Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir. Ya, kepada Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Ya. Nah, untuk yang Anda rasakan sekarang, selama ini, penghormatan dari para ulama NU itu adalah pendidikan dari generasi ke generasi tentang penghormatan kepada keluarga Alawi, Al-Ba'alawi, ya. Maka itu saya sangat menginginkan agar para dai, pemuda Sada Ba'alawi untuk menjaga ya, lisan, menyampaikan dengan keindahan, dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Ya. Ada satu kalimat dari seorang filosof dunia, ya, filosof dunia, Aristoteles. Dia pernah menyatakan tidak cukup pendidikan, tidak cukup mendidik akal kalau tidak mendidik hati. Akal dan hati harus mendapat pendidikan. Akal memikirkan kepandaian, hati menggunakan kasih sayang, rahmat kepada manusia, rahmat kepada yang muslim, rahmat kepada yang non-muslim. Ya. Seorang Aristoteles mampu menyampaikan kalimat itu, tidak cukup ya, kalau manusia diberikan kepandaian, diberikan pendidikan, pemikiran, ilmu, ya. Kalau tidak juga dididik hatinya. Jadi hati juga harus dididik. Jangan kita menyampaikan sesuatu ya yang untuk only kita sendiri, ya, tidak bisa. Ya. Kita juga harus menghargai orang yang datang di majelis kita. Mereka orang awam, ya, menghargai kita. Dia datang, dia hadir, mungkin dia pinjam uang dari temannya. Ini juga harus dipikirkan, ya, bahwa kita memerlukan ukhuwah Islamiyah antara Nahdlatul Ulama, antara habaib dengan Nahdlatul Ulama, juga ukhuwah Islamiyah kepada keluarga besar Muhammadiyah, ya, agar selalu ada hubungan yang baik, yang manis, ya. Jangan sampai ada perbedaan-perbedaan faham, ada hukum-hukum yang berbeda. Tapi dalam ukhuwah Islamiyah kita harus saling hormat, menghormati. Saya
meminta agar perselisihan, kata mengata, ngejek mengejek, itu tolonglah dihentikan. Karena NU adalah organisasi yang besar, ya. Kalau andai kata warga NU selalu melontarkan bahasa, padahal mereka berpendidikan yang tinggi, melontarkan bahasa-bahasa yang serendah lawannya, maka keintelektualan NU ini akan terkikis, ya, akan dinilai oleh orang lain. Saya mohon dan semoga kita berdoa bersama agar islah, ya, perdamaian ini secepatnya, pengertian ini secepatnya, keteduhan, kasih sayang secepatnya. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah, mudah-mudahan ada hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan warga NU, keluarga besar NU, keluarga besar para habaib mau menerima saya punya ajakan, masukan, ya, untuk saling memikirkan, ya, saling merenungkan, ya. Itu saja yang saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi muslimin wal muslimat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.